Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Kaifa halukum? Apa kabar anak Ustaz semuanya? Semoga anak Ustaz dalam keadaan sehat selalu dan selalu dalam lindungan Allah Azza wa Jalla. Baiklah, kembali lagi kita bertemu di pembelajaran SKI kita. Insyaallah kita akan masuki ke bab 6, yaitu tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabian. Baiklah, langsung saja kita masuk ke poin yang pertama, yaitu tentang masa balita Muhammad SAW di perkampungan Bani Sa'ad. Jadi di antara kebiasaan bangsa Arab Hadori pada zaman dahulu adalah mengirimkan anak-anak bayi mereka ke daerah pedalaman supaya disusui oleh wanita di sana dengan tujuan agar anak-anak mereka memiliki tubuh yang sehat, kuat dan menguasai bahasa Arab yang fasih. Fasih itu yang sangat asli, yang belum tercampur dengan bahasa-bahasa asing lainnya. Pada suatu hari, rombongan wanita dari Bani Sa'ad bin Bakar datang ke Makkah untuk mencari anak-anak bayi untuk disusui. Mereka berharap imbalan atau upah dari orang tua sang bayi. Kemudian ditawarkan kepada mereka seorang bayi kecil yang bernama Muhammad SAW. Akan tetapi semuanya menolak setelah mengetahui bahwasanya bayi tersebut adalah yatim tidak mempunyai ayah. Hingga akhirnya semua wanita penyusu dari Bani Sa'ad mendapatkan bayi susuannya, kecuali seorang wanita yang bernama Halimah binti Abi Zu'aib, atau yang dikenal dengan nama Halimah Sa'diyah. Akhirnya Halimah kembali menemui orang tua dari bayi yang yatim tersebut, yaitu Nabi Muhammad SAW, dan menawarkan diri untuk menjadi ibu susu walaupun tanpa dibayar. Kemudian Muhammad SAW dibawa ke perkampungan Bani Sa'ad. Kehadiran Muhammad SAW di tengah-tengah Halimah dan keluarganya ternyata membawa keberkahan bagi mereka, bagi keluarga Halimah. Keberkahan yang dirasakan Halimah dan keluarga adalah sebagaimana diriwayatkan oleh Ibnu Ishaq. Halimah pernah berkisah ketika dia, suami dan anak yang masih disusui dan bersama rombongan wanita dari Bani Sa'ad pergi ke Mekah untuk mencari anak yang disusui. Dia berkata, itu terjadi pada musim paceklik. Aku pergi naik keledai betina yang berjalan sangat lamban karena lelah, dan seekor unta yang sudah tidak lagi menghasilkan susu. Sepanjang malam perjalanan itu kami tidak bisa tidur karena anak kami yang terus menangis sepanjang malam karena tidak mendapatkan susu dari untanya. Jadi ketika Halimah hendak melakukan perjalanan pulang dari Mekah menuju perkampungan Bani Sa'ad, dia naik keledai dan meletakkan Muhammad SAW kecil di atasnya. Kemudian Halimah menyodorkan puting susu kepadanya. Bayi itu pun menyedot air susu sesuka hati dan minum hingga kenyang. Begitu pula dengan anak kandungnya yang minum sampai kenyang hingga keduanya tertidur pulas. Demikian juga sang suami ketika menghampiri untanya, ternyata air susunya penuh dan memerah. Halimah dan suami pun minum air susu unta tersebut hingga kenyang. Dan malam itu adalah malam terindah dan penuh kebaikan untuk mereka. Lihatlah di sini anak-anak Ustaz betapa banyaknya keberkahan-keberkahan yang mereka dapatkan dari Nabi Muhammad SAW. Kemudian Halimah mulai melakukan perjalanan pulang dengan menunggang keledai, dan keledai tersebut berjalan sangat cepat mendahului rombongan yang lain. Ketika mereka sampai di perkampungan Bani Sa'ad, perkampungan yang sebelumnya tandus, gersang, menjadi subur, dan kambing-kambing dalam keadaan kenyang, dan air susunya pun penuh. Dan Halimah dan suami memerah air susu kambing dan meminumnya, sementara kambing-kambing milik orang lain tidak mengeluarkan air susu walau setetes pun. Dan Halimah dan suami senantiasa mendapatkan berkah dan kebaikan selama menyusui Nabi Muhammad SAW hingga Muhammad SAW berumur 2 tahun, dan dia pun menyapihnya itu mengestopnya, dan Muhammad pun tumbuh dengan baik dan kuat. Kemudian Halimah mengembalikan Muhammad SAW kepada sang ibu di Mekah, meskipun dia sangat berharap agar Muhammad SAW tetap tinggal bersamanya. Karena keberkahan yang ia rasakan ketika Muhammad SAW tinggal di tengah-tengah keluarganya, dan juga karena khawatir jika Muhammad SAW akan terserang penyakit yang sering mewabah di kota Mekah, yang sering tersebar, mewabah itu tersebar di kota Mekah. Halimah pun kemudian menyampaikan maksud tersebut kepada Aminah. Aminah di sini ibunda Muhammad SAW, dan dikabulkan oleh Aminah. Dan dia kembali membawa Nabi Muhammad ke perkampungan Bani Sa'ad dan ke rumahnya dengan perasaan riang dan gembira. Dan kita masuk poin selanjutnya tentang kehadiran malaikat Jibril di perkampungan Bani Sa'ad. Muhammad SAW tak tinggal bersama Halimah selama 2 tahun lamanya, hingga terjadilah peristiwa yang membuat Halimah takut dan khawatir akan keselamatan Muhammad.
dan bermaksud ingin membalikan Muhammad kepada ibundanya di Mekah. Kenapa? Dan apakah peristiwa tersebut? Jadi Imam Muslim meriwayatkan dari Anas bin Malik bahwasanya Rasulullah SAW didatangi Jibril. Saat itu beliau sedang bermain-main dengan beberapa anak kecil lainnya dan Jibril alaihissalam memegang beliau dan membaringkannya, lalu membelah dada dan membersihkan hati beliau dan mengeluarkan segumpal darah dari dada beliau sembari berkata, ini adalah bagian setan yang ada pada dirimu. Lalu Jibril alaihissalam mencucinya di sebuah baskom dari emas dengan air zam-zam, kemudian menata dan memasukkannya kembali. Dan anak-anak kecil lainnya berlari mencari ibu susun mereka dan berkata, Muhammad SAW telah dibunuh. Dan mereka pun datang menghampiri beliau SAW dan wajah beliau pun semakin berseri-seri. Jadi inilah masa kecil Rasulullah SAW di perkampungan Bani Sa'ad beserta tanda-tanda kenabian yang telah muncul sejak beliau masih kecil. Alhamdulillahirrabbilalamin, telah selesai pembelajaran kita pada hari ini tentang masa kecil Nabi Muhammad SAW dan tanda-tanda kenabiannya. Jadi poin-poin penting yang harus anak-anak ketahui adalah yang pertama, kebiasaan bangsa Arab Hadori pada zaman dahulu adalah mengirimkan anak bayi mereka ke daerah pedalaman dengan tujuan agar memiliki tubuh yang sehat, kuat dan menguasai bahasa Arab yang fasih. Yang kedua, Halimah binti Abu Zu'aib atau yang dikenal dengan nama Halimah Sa'diyah dari kabilah Bani Sa'ad. Yang ketiga, Nabi Muhammad SAW tinggal di perkampungan Bani Sa'ad hingga berumur 4 tahun. Yang keempat, keberkahan keluarga Halimah selama menyusui Muhammad SAW, yaitu yang pertama, ASI atau air susu ibu yang melimpah. Yang kedua, keledai menjadi kuat dan cepat. Yang ketiga, air susu unta menjadi berlimpah. Yang keempat, sepetak tanah menjadi subur. Yang terakhir, kambing-kambing menjadi gembut dan susunya penuh. Dan poin penting yang kelima yang harus anda ketahui, Nabi Muhammad SAW disapih ketika berumur 2 tahun ya. Jadi dia menyusui sampai umur 2 tahun. Yang keenam, peristiwa pembelahan dada Nabi Muhammad SAW oleh malaikat Jibril terjadi ketika beliau berumur 4 tahun. Dah, mungkin sampai sini saja pembelajaran kita pada hari ini. Semoga bermanfaat untuk anak-anak Ustadz. Dan kalau ada yang kurang paham bisa bertanya langsung ke WA pribadi Ustadz. Ya, kalau gitu saya akhiri dengan membaca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaika. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.